Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik, Pak. Videonya dong. Video. Saya mau lihat wajah kalian. Ini wajah habis PTK itu bagaimana? Oh, ada Preti sudah gabung. Oke, nggak apa-apa. Yang lain gimana nih? Ini saya rekod ya. Ini sebagai pedoman kalian untuk pelaksanaan skripsi nanti yang mulai bulan Februari pembekalannya ya. Kalau nggak akhir Januari, bulan Februari ya. Biasanya seperti itu polanya. Gitu. Belum nyampe rumah dia. Ya, ini sebagian masih ada yang di jalan tadi ya. Saya baru nyampe kampus langsung pada bubaran. Ingin di rumah gitu. Padahal bisa dimanapun ya, bisa di kantin, bisa di fakultas atas, bisa aja gitu sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa, mungkin pengen nyaman gitu kan situasinya, suasananya juga. Oke, saya akan share screen ini ya, bukan pedoman ya, melainkan draft ya, draft rancangan induk penelitian fakultas ya, fakultas kita. Jadi di mana di sini sudah kita rapatkan ya dengan rekan-rekan dosen, seluruh dosen yang ikut rapat virtual beberapa waktu yang lalu. Jadi ada tema-tema penelitian yang kita angkat gitu ya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan. Ya, matematika apa, bahasa Indonesia apa, kemudian ekonomi apa, pendidikan ekonomi apa gitu. Nah, ini nanti gambarannya gitu ya. Nah, nanti kita diskusi aja ya. Ini kita kuliahnya santai aja. Kalian kalau ingin bertanya di tengah-tengah penyampaian saya mau bertanya, silakan aja bertanya gitu ya. Jadi nggak terlalu formal gitu. Sebelum saya sajikan draftnya atau tema-tema penelitian, barangkali ada yang mau ditanyakan. Apa setelah ujian PTK kemarin apa barangkali yang ingin ditanyakan terkait persiapan kalian? Ini kan santai gitu ya, persiapan menghadapi UAS gitu ya, atau ya siapa tahu ada yang sudah pelan-pelan menyusun judul gitu. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Pak, kenapa di FKIP nggak bisa 3,5 tahun kita dilulus? Itu dia yang nggak bisa ya, tidak bisa. Karena ya benar ya, tidak bisa 3,5 tahun dikarenakan kita PLP-nya semester 7. Itu, dan syarat untuk mengajukan skripsi kan salah satunya sudah lulus PLP gitu. Jadi PLP dan skripsi nggak bisa berbarengan gitu. Jadi nggak bisa 3,5 semester. Kalau fakultas lain mungkin masih memungkinkan karena magangnya di semester 5 atau 6 gitu. Kalau kita kan semester 7. Tapi gini, sebenarnya apakah memungkinkan Pak misalnya gitu ya? Misalnya ini kan kalian sudah ujian PTK, kemudian kalian mau mengajukan judul sekarang, misalnya mengajukan judul sekarang atau minggu-minggu ini. Ya kalau mengajukan judul boleh gitu ya, silakan aja kalau ada yang mengajukan judul ke fakultas boleh, tapi akan melangkahi proses yang namanya pembekalan skripsi itu gitu. Karena di pembekalan skripsi itu kan akan dihimpun judul-judul kalian, kemudian akan dibagi pembimbingnya siapa begitu. Jadi melewati proses itu sebenarnya. Jadi ya memang tidak bisa 3,5 tahun gitu. Pak, itu. Pak, Bapak kayak yang tentuin dosen pembimbingnya skripsi nanti. yang menentukan Tuhan. Yang menentukan takdir ya, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan ya yang menentukan itu semua melalui perantara saya dan juga melalui pengajuan judul dari kalian. Nah, karena judul menentukan pembimbingnya siapa gitu ya. Ada lagi? Pak, jadi kalau misalkan kita ngajukan judul sekarang, itu dosen pembimbingnya juga belum bisa keluar sekarang ya Pak? Belum bisa. Nah itu dia, makanya kan jangan sampai melangkahi proses Pak, yang ada. Pak, dosennya Bapak bisa kasih tahu Pak dosennya yang mana-mana aja, yang contohnya judulnya ini, nanti kira-kira dosennya yang ini. Itu kenapa? Saya kalau masalah kepakaran dosen atau bidang-bidang yang dosen kuasai, ya kalian bisa memprediksi atau mempelajari sendiri gitu ya dari tulisan-tulisan dosen tersebut.
di Google Scholar. Kalian cari di Google namanya gitu ya. Misalnya Rian Angga Pratama Google Scholar, cari. Nah itu saya bidangnya apa aja, judul-judul penelitiannya. Ganjar Susilo Google Scholar, cari gitu. Saya nggak bisa maksakan kalian harus apa temanya, enggak. Tapi kepakaran dosen itu kalian bisa mencermati di Google Scholar masing-masing dosen. Gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh kalau sama bapak ini temanya ini, gitu-gitu. Kalian bisa tahu, ya. Oke? Sudah cukup? Saya tunjukin anunya ya. Oke, saya tunjukin draftnya. Kelihatan? Ya, ini draft yang sudah kita susun. Ya. Tinggal disahkan gitu ya. Jangan maju-maju Pak. Enggak, ini enggak begitu lah. Ini kalimat-kalimat enggak begitu penting bagi kalian enggak? Yang jelas rangkumannya adalah di sini. Nah, ini dia, ya. Jadi isu strategis atau tema penelitian yang arahnya kalian ini yang akan kalian angkat di skripsi untuk semester genap nanti, ya. Mulai bulan Februari atau bulan Maret, itu tema yang pertama adalah isu strategisnya mengenai strategi pembelajaran. Nah, karena kita di FKIP pastinya mengenai pembelajaran, gitu kan. Nah, yang pertama pembelajaran, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu memuat apa aja, gitu. Yang pertama akan kita lakukan atau kalian lakukan atau kalian berkolaborasi dengan dosen melakukan penelitian dengan tema model dan metode pembelajaran inovatif. Ya, nanti bisa dicatat nih, atau nanti saya share ini ya. Jadi model dan metode pembelajaran inovatif. Jadi kalau kemarin misalnya kalian lihat di bukunya Lestari dan Yuda Negara misalnya ya, itu model-model pembelajaran matematika ada 65. Gitu ya. Atau ada ratusan misalnya. Nah, kalian bisa menambahkan model baru temuan kalian. Dengan apa caranya? Mengembangkan. Saya sudah waktu itu sempat diskusi sama Yusi sama Martina ketika mereka berdua mampir ke sini. Jadi misalnya ada model SQ3R. Nah, SQ3R itu modelnya bisa dikembangkan menjadi SQ4R, SQ5R, atau bahkan SQ6R. Nah, kayak gitu. Ya, itu pengembangan. Nah, jadi model yang belum ada menjadi ada. Gitu. Atau SQ7R, terserah nanti dapatnya R-nya itu kira-kira apa. Gitu. Jadi pengembangan model serta metode. Metode pun juga pengembangan. Jadi misalnya metode itu ada beberapa ya. Misalnya ada metode diskusi, ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Nah, namun kalian ingin mengembangkan metode baru, nah itu bisa. Misalnya kombinasi antara metode diskusi, ceramah, dan demonstrasi atau karya wisata, terserah gitu ya. Atau menambahkan dengan langkah apa, bisa seperti itu metode ya. Yang jelas tema pertama yang bisa kalian angkat untuk judul skripsi kalian adalah model dan metode pembelajaran inovatif. Yang pertama. Yang kedua, media pembelajaran berbasis IT. Ya, jadi media pembelajaran berbasis IT atau media pembelajaran berbasis teknologi. Di mana tujuan akhirnya di tahun 2024 di masa periode saya berakhir itu tujuannya adalah hak paten gitu ya. Jadi media kalian itu bisa diajukan menjadi paten gitu. Paten atas nama kalian gitu. Kayak misalnya kemarin si Kezia, medianya itu bisa diajukan paten. Jadi atas nama Kezia, saya sama Bu Suci karena kami pembimbingnya. Nah, bisa seperti itu. Ya. Namun belum proses ya, karena juga sambil nunggu rilis di Play Store. Agak lama prosesnya rilis di Play Store itu ya, game Android-nya. Nah, seperti itu. Jadi media pembelajaran berbasis IT. Nah, itu yang kita utamakan. Kenapa? Karena memang trennya sekarang ya nggak bisa dipungkiri, teknologi ini sangat berkembang pesat. Jadi dunia pendidikan ya harus masuk, atau teknologi ini harus juga ikut masuk di dunia pendidikan. Jadi temanya tidak jauh-jauh dari teknologi. Nah, ya, teknologi terserah teknologinya apa, gitu ya. Jadi tadi model, metode, terus media, ya. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh, ya. Pembelajaran jarak jauh. Jadi
tema penelitiannya, kalau tadi media misalnya, Pak saya buat game Android, Pak saya buat media pembelajaran yang kemarin kalian itu ya di semester 4 mata kuliah saya media pembelajaran, misalnya media pembelajaran apa tuh UC, misalnya punya UC itu kubus matriks ya, matriks pakai lampu-lampu gitu ya. Nah itu boleh gitu kan. Tapi ini yang dimaksud adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi di mana mengembangkan platform tertentu. Katakanlah yang sudah ada seperti e-learning Uniba itu menggunakan Moodle atau Edmodo atau Google Classroom atau Psikologi dan sebagainya dan segala dan sebagainya. Nah, silakan nanti dilakukan variasi. Kira-kira apa nih yang belum ada di Uniba gitu ya, yang belum ada di Pendidikan Matematika Uniba judul-judulnya gitu. Edmodo saya sudah melakukan itu sama Bu Ismi. Tapi mahasiswa belum ada. Nah, Psikologi belum ada. Nah, ini bisa nih. Kemudian Google Classroom sudah ada banyak di PTK kalian. Moodle juga belum ada. Nah, silakan tuh kalau bisa mencari inspirasi untuk judul penelitian kalian. Kalau kepingin penelitian tentang pembelajaran jarak jauh, gitu. Ya. Kemudian. Jadi apa? Mau nanya? Iya Pak. Jadi kalau misalnya mau pakai sosiologi gitu boleh Pak? Psikologi namanya. SCHOOLOGY. Psikologi. Iya. Bisa. Jadi kalau misalnya pakai itu aja bisa. Tapi bisa. Ya. Saya lihat judul penelitian kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak, saya mau mengembangkan media terus dikombinasikan dengan platform kuis tertentu, itu boleh gitu ya. Yang kemarin baru saya maksudnya baru bagi saya di sini yang belum ada makan penelitian itu Sokratif gitu ya. Kemarin punya siapa Sokratif itu? Martina atau UCE? Siapa Sokratif kemarin tuh? Punya Preti, Pak. Oh, punya Preti Sokratif. Kemudian ada juga Kahoot punya Sigit. Itu belum ada penelitiannya di sini. Gitu. Nah, jadi bisa dilakukan penelitian tuh. Sokratif, Kahoot, Quizlize, UC ya, UC Quizlize kalau saya. Atau siapa itu kemarin? Jadi diambil Suci, Pak. Suci. Nah, jadi ini baru nih gitu loh. Nah, jadi bisa pembelajaran jarak jauh, metode kuisnya menggunakan ini gitu. Nah, bisa dikombinasikan seperti itu. Kalian sudah tanda kutip mempelajari itu secara ini ya entah itu terpaksa atau bagaimana ya di situasi saat ini gitu. Jadi kalian mau nggak mau harus belajar tentang itu gitu kan. Jadi sudah ada dasarnya gitu loh menurut saya. Jadi bisa dikombin gitu ya. Jadi Pak, kemarin saya PTK-nya pakai Sokratif. Saya skripsinya pakai Sokratif, boleh nggak? Boleh gitu. Boleh, tapi nanti menggunakan apa? Sokratif itu pelengkapnya gitu. Sokratif itu alat evaluasinya. Tapi dalam serangkaian pembelajaran itu medianya apa? Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi Bang Ray pertanyaan? Sudah tiga tema yang rekomendasi bagi kalian ya, bagi mahasiswa FKIP. Tema-tema penelitiannya. Ada lagi? Itu yang keempat apa Pak? Nah, yang keempat, tadi kita sudah mengembangkan model, metode, kemudian media, kemudian PJJ. Nah, kita juga arah penelitiannya adalah mengembangkan modul dan bahan ajar, gitu. Ya, ini saya dapat inspirasinya gini. Jadi kita buat media buat modul ya atau bahan ajar tertentu. Kayak misalnya, Pak, saya mau buat bahan ajar materi limit. Ya sudah, buat bahan ajar materi limit. Nanti hasilnya seperti ini misalnya jadi buku tapi yang nggak tebal-tebal amat, misalnya 20 lembar. Nah, kayak gitu. Jadi pengembangan modul atau bahan ajar bisa. Nah, modul itu nanti dikasih ke siswa, silakan anak-anak dibaca, teman 1 gitu ya, teman 2 dibaca lagi terus ada latihannya gitu. Tapi tidak sekedar modul atau tidak sekadar buku bacaan, melainkan ada teori-teori belajar di dalamnya. Nih, kayak misalnya modulnya misalnya berbasis kearifan lokal misalnya, ya. Kalian cari teori tentang kearifan lokal, berarti contoh-contohnya mengangkat kearifan lokal Balikpapan. Kayak misalnya, contoh ini misalnya ya, kalian mengangkat contohnya itu misalnya tentang beruang madu, tentang batik kita ya, batik Saho, tentang
burung enggang, tentang ikan pesut dan segala macam gitu ya. Nah itu bisa diangkat gitu. Jadi contoh-contohnya itu menggunakan kearifan lokal, contoh-contohnya. Termasuk nama-namanya itu jangan Alex, jangan Robert, jangan Ryan gitu ya, tapi nama-nama lokal. Nah itu bisa itu berbasis kearifan lokal atau berbasis teori belajar. Teori belajar yang dimaksud misalnya teori konstruktivistik. Nah, berarti di modul itu diberikan langkah-langkah atau clue atau petunjuk pengerjaan, misalnya langkah pertama titik, langkah kedua disajikan sebagian langkahnya, kemudian titik lagi dan seterusnya gitu. Jadi itu ada langkah-langkah pendampingan secara konstruktif gitu ya, teori belajar konstruktif. Ada scaffoldingnya, nah kayak gitu. Jadi bisa mengembangkan buku, tapi bukunya bukan buku yang tebal ya, tapi buku atau modul atau bahan ajar per bab gitu. Nah karena kalian nanti semester genap, berarti nanti sudah mulai cari di silabus semester genap apa aja ya, ada limit, ada turunan, ada integral gitu. Kalau SMA, kalau SMP apa ya, SMP itu bangun datar, bangun ruang kayak gitu. Bisa seperti itu. Kalau memang tertarik untuk membuat modul. Angkatan sebelumnya sudah ada yang buat. Gitu. Si ini bimbingannya Pak Ganjar. Nah, ini saya kasih bocoran sudah. Bimbingannya Pak Ganjar membuat modul. Ya, bimbingannya Pak Ganjar itu membuat modul. Jadi bimbingannya itu waktu itu dia gabung gitu ya. Ada Hormat Mei, ada Rahmatika, sama satunya si Firdan Syafiki. Nah, satunya siapa ya? Ina atau siapa gitu, pokoknya 3. Nah dia ini modulnya ini dibagi-bagi, ada yang limit, ada yang turunan, ada yang integral gitu. Mika bukan Mika itu apa ya, dia pakai kuis juga dia. Mika bukan modul, bukan ya. Iya, jadi Mika pakai anu ya, pakai quizzes. Ya quizzes, nah Mika itu pakai quizzes, nah gitu. Iya kah? Kemarin kayaknya bimbingannya Pak Ganjar tidak itu. Nggak jadi. Ya, Pak Ganjar yang bilang. Mika itu quizzes ya. Kok bisa gitu. Ganti gitu Kak Pak? Ya karena kemarin ya kan itu kan makanya saya bilang kan ada dosen yang ngasih tantangan ke mahasiswanya. Kalau mahasiswanya nggak sanggup, ya sudah gitu loh. Pak saya mundur aja. Kan gitu. Pak saya mundur, Pak saya ganti pakai ini aja Pak, quizzes aja Pak. Nah, gitu. Tapi kalau sanggup Pak, saya sanggup Pak mengembangkan modul 3 bab tadi, bagi-bagi gitu kan mahasiswanya. Ya lanjut. Itu gitu. Modulnya harus 3 bab kah Pak? Ya enggak juga. Maksudnya ini kan tadi gambarannya gitu loh ya, gambarannya yang kemarin gitu ya, semester kemarin angkatan kemarin seperti itu. Kalau modul gitu kebetulan saya nguji gitu loh, bagus juga gitu loh modulnya. Jadi ngetik sendiri, desain covernya sendiri, itu mahasiswa itu si Rahmatika gitu kan. Terus saya bilang, boleh nggak modul ini saya minta kemudian saya upload di YouTube gitu kan. Saya cantumin kamu kok gitu ya. Ini pembuatnya Rahmatika gitu, tapi dia malu gitu ya. Nggak usah Pak, jangan Pak, masih belum pede, masih kurang bagus desainnya gitu. Padahal lu bagus sekali menurut saya gitu. Cuman nggak mau, ya sudah. Jadi nggak saya taruh di YouTube gitu. Ada si Rahmatika itu, seriusan. Bagus kalau juga buku dia. Berarti kita ngeprint sendiri dong Pak? Iya dong. Nggak gini. Jadi gini. Untuk ujiannya mungkin, jadi gini. Ini kan modul tuh bisa modul cetak, bisa modul PDF, elektronik gitu ya, bisa modul PDF. Nah, suka-suka, terserah. Kalau kemarin si Rahmatika karena dia pembelajarannya jarak jauh, kok pandemi, ya karena pandemi, jadinya modulnya PDF. Oke. Kalau ini nanti terserah kalian. Kalau memang Pak saya ini tatap muka di sekolah, ya sudah berarti dicetak ya wes silahkan gitu. Jadi bisa mengembangkan modul atau bahan ajar. Itu gambarannya. Jadi bimbingan Pak Ganjar kemarin modul 3 orang itu kemarin. Tuh, ini saya kasih bocoran sudah. Kalau pakai modul yang ditingkatkan apanya Pak? Hasil belajar? Bukan. Jadi gini. Jadi gini. Pengembangan itu tidak melulu, ya. Sekali lagi, pengembangan itu tidak melulu berbicara tentang peningkatan. Tidak. Kalau PTK iya.
Pengembangan media, model, metode, bahan ajar atau modul gitu ya, itu lebih kepada modulmu ini gitu ya. Modulmu ini menurut ahli itu memenuhi syarat nggak sih gitu. Ini nanti misalnya media, apa aku buat media ini aku kasih ke ahli media, aku kasih ke ahli materi, aku kasih ke ahli media, ahli materi, praktisi atau guru, aku kasih ke siswa. Ada 4, dinilai 4 ini 4 karakter orang yang berbeda begitu. Dari ahli media tanggapannya 80% bagus gitu kan. Dari ahli materinya kurang lengkap 60%, berarti diperbaiki. Nah kayak gitu. Jadi tidak berbicara apakah dia meningkatkan hasil atau tidak gitu. Tapi kalau mau lanjutannya bisa Pak, ini sudah jadi, saya mau mengukur peningkatan atau efektivitas hasil belajarnya, bisa pakai UJT, bisa gitu, tergantung kesanggupan peneliti gitu. Cuman langkah-langkah pengembangan nanti dibimbing lah. Langkah-langkah pengembangan tadi itu fokusnya kepada kalian membuat, kemudian lakukan penilaian ke ahli gitu, ke ahli ya. Ahli itu nanti akan menilai gitu ya. Nah, misalnya Pak, saya membuat media pembelajaran, berarti ahlinya siapa Pak? Dosennya. Nah berarti kasih ke dosen media pembelajaran. Di FKIP itu, kalau di Metik itu ada saya, kalau di ekonomi ada Bu Prita, di bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia itu siapa ya? Bu Nurliani atau Bu Retno kalau nggak salah. Nah, jadi bisa minta penilaiannya ke mereka. Itu ahli media. Kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Atau dapat inspirasi? Dapat inspirasi? Dapat pusing, Pak. Dapat pusing. Baru keluar PTK, Pak. Ya, bukan. Jadi gini. Memang, ini gue kasih tahu ya. Memang kita tuh awalnya tuh pusing. Pak, ini banyak pilihan, Pak. Tapi dari banyaknya itu, kalian harus memilih satu, ya. Dan dari pilihan itu harus istiqomah sampai akhir. Pak, saya sudah menentukan inilah jodoh saya, gitu kan. Inilah pilihan saya. Ya sudah, geluti itu atau tekuni itu. Gak usah melihat-lihat, Ipa punya Yosi lebih bagus dari saya, Ipa punya Preti lebih bagus dari saya, Ipa punya Sri lebih bagus dari saya. Tidak, bukan masalah lebih bagus atau kalian lebih buruk atau bagaimana, tidak. Ya, tapi bagaimana kalian menekuni bidang itu, kemudian menyelesaikannya. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Gitu. Bukan skripsi yang judulnya keren-keren gitu, bukan. Tapi skripsi yang selesai adalah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Gitu. Cuma judulnya bagus gitu kan. Pak, saya judulnya ini Pak, spektakuler gitu kan. Bombastis. Belum ada di dunia ini gitu kan. Tapi kalian nggak sanggup melaksanakannya, ya percuma. Jadi disesuaikan kondisi atau kemampuan peneliti. Gitu. Makanya tadi itu misalnya ada dosen yang punya project, kalau mahasiswanya nerima, siap ya. Dengan resiko yang ada, lanjutkan. Kalau tidak siap, sampaikan. Pak, kayaknya ini terlalu lama Pak, saya nggak sanggup Pak, saya ganti judul aja. Boleh. Tapi, oke Pak, saya siap Pak, menerima tantangan itu. Silakan, jalan. 6 bulan atau 7 bulan. Toh selesai juga buktinya, gitu kan. Toh kakak kelas kalian selesai kan, gitu kan. Bimbingannya Pak Ganjar selesai semua yang modul. Bimbingan saya media pembelajaran selesai semua, gitu. Kecuali satu ya. Bagus itu menghilang gitu ya. Sakit bagus Pak. Ya katanya sakit ini kan. Jadi bimbingan saya yang belum tuh si bagus. Ya saya pembimbing kedua, pembimbing pertama itu Bu Rahayu. Tapi dia katanya infonya sakit terus nggak ada kabar sampai sekarang. Nah, memang sudah aku telepon, suruh datang ke kampus dia. Sudah aku telepon. Nah, selebihnya lulus, berjalan lulusnya, gitu kan? Bisa selesai. Gitu. Wildan Safiki Pak. Wildan Safiki. Oh Wildan belum. Wildan Safiki belum. 2 Wildan belum. Oh. Belum.
Pak, berarti kalau misalkan kita sudah ngajuin judul, ternyata kita dapat dosen ini dan dia punya project, ya sia-sia dong. Tidak semua punya project, ingat ya, tidak semua punya project, tidak semua. Ya, tidak semua. Yang dapat dosen nanti, misalkan dosen yang punya berproject, berarti kan nggak terpakai kan judul kita nanti? Bisa tetap terpakai, tapi mungkin dimodifikasi judulnya. Tetaplah kita hargai judul-judul kalian, tetap gitu kan. Tapi kalau judulnya usang atau terlalu jadul, ya mohon maaf, ganti gitu. Jadi kayak misalnya saya sudah kasih tahu si Yusi sama Martina kemarin di sini. Kalau judulnya kalian, misalnya nih ya, misal kalian mengajukan judul ke saya, judulnya tentang minat, motivasi, gitu ya. Wah itu terlalu biasa, terlalu jadul gitu, sudah umum. Pasti saya suruh ganti, gitu. Tapi kalau kalian misalnya, Pak, saya meneliti tentang, kalau tadi kan tentang pembelajaran ya, saya mau meneliti penelitian ex post facto, saya mau penelitian tentang penalaran matematis, koneksi matematis, pemahaman matematis, kemudian pemahaman geometri berdasarkan teori Van Hill, wah, itu bisa saya ACC gitu. Maksudnya itu hal-hal yang lumayan baru juga, maksudnya tidak membosankan seperti, mohon maaf ya, membosankan seperti motivasi, minat, perhatian, apalagi itu yang pokoknya biasa-biasa lah. Nah, pengaruh itu. Nah itu kalau saya menghindari judulnya seperti itu. Kecuali angkatan yang lama loh ya, angkatan yang lama ya kalau yang sudah terlanjur ya akan saya selamatkan kayak gitu. Tapi kalau angkatan baru seperti kalian, saya menghindari judul-judul seperti itu. Gitu. Oke? Lanjut. Seketika pusing lagi, Pak. Nah, ini kan saya kasih tema, ini gambaran tema-temanya. Saya ulangin ya tadi ya, model dan metode, media, PJJ, modul. 4 sudah ya. Ada lagi. Tema yang sesuai dengan visi kita, yakni kewirausahaan. Tapi ini untuk prodi pendidikan ekonomi. Ya, jadi kalau tadi matematika fokusnya gitu ya. Tapi bisa kita combine. Pak, saya mau misalnya media nanti bisa juga digunakan untuk ekonomi kreatif. Ya wes, silakan kalau memang berkaitan. Nih, jadi ini untuk prodi ekonomi, pendidikan ekonomi ya. Pengembangan model pendidikan berbasis ekonomi. Ya. Ekonomi kreatif. Kemudian model pembelajaran ya, bukan model pendidikan ya. Model pembelajaran ekonomi kewirausahaan. Nah, jadi mereka arahnya ke kewirausahaan sama ekonomi kreatif. Ada juga. Nah, ini. Kalau di ekonomi juga banyak yang ex post facto, X1, X2 terhadap Y, banyak ya. Perusahaan-perusahaan, bursa efek misalnya banyak gitu. Banyak seperti itu. Bahkan X1, X2, X3 sampai X4 misalnya. Di Vekon sampai X5 gitu ya. Nah, jadi ada permasalahan-permasalahan ekonomi baik makro maupun mikro. Nah, ini kalian nggak usah lah. Ini kan nggak ada hubungannya. Itu. Nah, terus ini dari bahasa Indonesia. Yang ketiga, isu strategi selanjutnya adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal bahasa Indonesia juga saya sarankan. Bagaimana kalau bahasa Indonesia pengembangan media berbasis kearifan lokal? Jangan penelitian tentang novel-novel terus, gitu. Karena mohon maaf, prodi bahasa ini tiap angkatan tuh kebanyakan meneliti tentang novel. Makanya saya kritik kemarin. Nah, gimana kalau sama kayak matematika, pengembangan media tapi berbasis kearifan lokal. Nah, kayak kalian tadi contoh-contohnya gitu. Angkatan sebelumnya sudah ada kearifan lokal, ya. Kalian lihat YouTube saya yang kemarin tuh baru saya publish. Media pembelajarannya si Nirma sama Lisna itu kearifan lokal banget ya. Si Lisna itu buat dari kayu Balikpapan ya, yang ada di hutan Balikpapan gitu ya, serta menggunakan batik khas Balikpapan. Nah, coba nonton YouTube-nya itu tuh ada. Nirma juga contoh-contohnya itu dia gambar beruang gitu, ada contohnya. Nah, itu pengembangan media berbasis kearifan lokal. Lanjut. Sama habis media dia metode berbasis kearifan lokal. Terus juga tetap yang
kearifan lokal dibahas di sini, eksistensi dan revitalisasi kearifan lokal. Maksudnya kita angkat kayak misalnya sejarah-sejarah atau cerita-cerita rakyat yang ada di Balikpapan atau Penajam atau Samboja kayak gitu, yang bisa diangkat gitu ya. Kayak misalnya ini Karangmelenu gitu ya, Putri Aji Karangmelenu. Nah itu sejarahnya bagaimana diangkat di penelitian bahasa Indonesia begitu, sastranya gitu ya. Nah tetap boleh seperti itu. Kemudian eksistensi kebahasaan dan kesastraan. Nah ini novel-novel, tapi novel-novel yang berbasis kearifan lokal juga. Pokoknya arahnya ke sana kayak gitu. Nah, itulah 3 isu strategis ya. Jadi dari pendidikan matematika, ekonomi, serta bahasa Indonesia. Ada juga yang gabungan. Nih, gabungan itu kayak misalnya tentang penelitian kerjasama dan pemberdayaan masyarakat. Ada juga penelitian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan. Nah, ini tadi yang misalnya, Pak, saya nggak mau pengembangan media, saya nggak mau metode, saya nggak mau model, saya maunya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Masuknya di poin 2 ini, menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan, masuknya umum. Ya, permasalahan yang terkaitan tadi pengaruh pengaruh misalnya ya koneksi matematis terhadap penalaran matematis, terhadap pemahaman geometri berdasarkan teori Van Hill. Nah kayak gitu. Yang kualitatif maksudnya di sini. Ya, penelitian umum di sini, maksudnya di sini. Ya, pemasaran pendidikan. Nah, atau kalau misalnya PALI. Nah, PALI itu biasanya kualitatif. Nih saya kasih bocoran lagi. PALI itu biasanya kualitatif, misalnya manajemen kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, itu bisa. Kemudian misalnya peran guru matematika dalam pembelajaran jarak jauh di SMP mana, nah, bisa seperti itu. Ya, jadi lebih kepada kepala sekolah ataupun gurunya, atau bisa pelaksanaan atau implementasi kurikulum atau implementasi PJJ di masa pandemi. Nah, bisa seperti itu. Itu masuk di poin kedua ini. Ya, penelitian untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan. Gitu. Ada juga penelitian kebijakan. Cuma ini ranahnya agak berat, tapi bisa dilakukan. Nah, misalnya apa sih, misalnya kalian melihat ada permasalahan di dunia pendidikan, kemudian kalian punya solusi, menemukan solusi. Nah, itu bisa kalian penelitian kalian bisa menjadi rekomendasi misalnya. Misal ruang guru misalnya. Ini sudah ada ruang guru, pembelajaran jarak jauh menggunakan video ruang guru. Namun ternyata ruang guru ini memiliki kelemahan. Kalian punya pembandingnya. Saya membuat sesuatu, gitu kan. Nah, kemudian hasil penelitian kalian bisa kalian ajukan ke dinas pendidikan misalnya. Pak, jangan pakai ruang guru. Itu ada kelemahannya di sini misalnya. Pak, jangan pakai software ini. Ada kelemahannya. Nah, misalnya gitu ya. Ini bukan mendiskreditkan merek-merek tertentu, tidak, namun itu misalnya. Atau misalnya, Pak, pakai YouTube tidak baik, mendingan pakai ini. Nah, gitu. Jadi nanti arahnya penelitian kalian itu, hasil penelitiannya bisa menjadi rekomendasi baik di lingkup lokal, regional ataupun nasional, gitu. Ya. Nah, itu aja, gitu. Nah, ini peta dari penelitian kita ya, tema-temanya ya, roadmap-nya. Nah, ini sudah kami bahas. Nah, jadi di masa kepemimpinan atau di masa periode saya menjadi pelayan di pendidikan matematika, gitu. 2021 sampai 2024, jangka pendeknya. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Nanti di-share ya, Pak. Nanti ini saya share. Ya, ini masih draftnya juga, Kak, masih draft, belum final, belum ada SK-nya ya, belum di-SK-kan. Ini masih draft gitu ya. Tapi ini sudah kita plenokan, sudah kita sidangkan gitu ya, sudah kita bahas sama-sama dengan perwakilan dari dosen yang hadir di rapat virtual. Sudah memenuhi quorum ya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
barangkali di luar ini ya, silakan. Bapak, judulnya selain pengaruh apa Pak yang nggak boleh Pak? Apa? Apa? Awalnya selain pengaruh yang nggak boleh apa Pak? Sebenarnya gini. Ini harus diralat ya, ini harus diluruskan. Bukan tidak boleh judulnya pengaruh, bukan ya, ingat ya. Boleh judulnya pengaruh, boleh. Itu tadi masuk ke poin kedua tadi ya, poin yang pemasaran pendidikan secara umum gitu ya, masuk ke poin situ. Yang nggak boleh itu kalau variabelnya itu terlalu jadul atau terlalu usang gitu. Kayak motivasi itu dari zaman dulu sudah ada gitu loh, pengaruh motivasi gitu. Tapi diganti. Kalian kan punya bukunya Lestari dan Yuda Negara kan, punya kan, yang pendidikan Punya. Atau nonton YouTube saya tuh yang ada saya kasih PowerPoint-nya itu, materinya itu kan, variabel afektif, variabel kognitif, variabel psikomotorik. Nah, yang psikomotorik ini jarang nih. Ya misalnya pengaruh apa? Misalnya ya, pengaruh pembelajaran misalnya ya, pembelajaran menggunakan GeoGebra, ya kan, terhadap keterampilan. Nah, itu keterampilan siswa dalam apa? Gitu. Yang psikomotorik jarang diangkat, gitu. Tapi kalau yang afektif seperti motivasi, minat itu sudah banyak dan itu sudah usang, gitu. Jadi hindari yang itu. Tapi kalau judul pengaruh boleh, tapi diganti. Misalnya pengaruh tadi ya, pengaruh koneksi matematis terhadap penalaran matematis. Nah, silakan kayak gitu. Jadi yang baru-baru lah gitu. Kalian bisa lihat ya yang di bukunya itu, Lestari dan Yuda Negara itu. Salah satu buku rekomendasi saya gitu ya. Bisa seperti itu. Analisis juga boleh. Analisis misalnya. Analisis itu kualitatif ya. Analisis pemahaman konsep boleh Kak Pak? Boleh. Saya analisis pemahaman konsep berdasarkan teorinya siapa? Kakak kelas kalian kebanyakan menggunakan Newman, ya, analisis Newman atau Newman Error Analysis, NEA. Kebanyakan itu. Ini sudah banyak. Ganti. Geometri dengan Van Hill. Masih lumayan sedikit. Gitu kan. Kemudian berdasarkan taksonomi Solo, ini baru 2 orang, karena kebetulan pembimbingnya saya waktu itu gitu ya. Taksonomi Solo masih sedikit, kayak gitu, boleh gitu. Atau misalnya Pak, saya mau meneliti tentang, kalau IQ sudah banyak, IQ, kemudian emotional quotient atau EQ, dan SQ spiritual. Ada lagi nih kebanyakan kakak kelas kalian ini, AQ, adversity quotient, ya, adversity quotient, ya. Nah itu boleh juga. Nah, jadi boleh meneliti tentang itu gitu, tentang multiple intelligence boleh juga. Misalnya, Pak, saya mau mengukur kecerdasan logis matematik. Nah, gitu. Jadi banyak, silahkan pilih salah satu. Kalau kalian sudah klik, itu jodoh kalian. Nah. Ya, itu masalah pemilihan aja sih itu sebenarnya ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Pak, Bapak. Pak, kalau berarti hasil belajar itu udah umum ya Pak? Berarti. Sudah umum. Pak Ali kan ngomong gitu ya. Ali ngomong gitu kan. Nah. Udah dibilangin sampah loh Peti, sampah Ali. Apa dibilangin apa? Sampah. Judulnya sampah. Nah itu. Sudah, nah itu makanya ya gini. Kalau saya sih boleh ya, hasil belajar itu masih boleh. Tapi jangan hasil belajar kognitif terus-terusan. Nah, itu yang mungkin kata Pak Ali sampah itu ya. Ini hasil belajar sudah terlalu banyak, hasil belajar kognitif gitu ya, hasil dari tes. Tapi hasil belajar aspek sikap ataupun psikomotorik, keterampilan ini yang jarang. Makanya tadi yang saya bilang, misalnya ya berpengaruh terhadap keterampilan apa gitu, keterampilan yang jarang, seriusan deh. Di matematika itu keterampilan itu ada, menggambar grafik itu keterampilan, ya kan, menyusun logika diketahui, ditanya, itu keterampilan dia, bagaimana dia
mengingat kembali membahasakan soal dengan kalimat yang singkat diketahui, memahami ditanyakan, itu keterampilan. Nah, cuman itu jarang diangkat. Tapi kalau hasil belajar tes, kebanyakan itu ya, kebanyakan. Jangan kayak gitu. Jadi hindari yang seperti itu. Kalau nggak mau terjadi penolakan judul, gitu. Oke. Pak, skripsinya kakak tingkat itu kita bisa akses online kah? Belum. Nggak semua skripsi kakak tingkat itu dijurnalkan sama pembimbingnya. Nggak semua. Kenapa? Ya kan masalah anggaran. Nggak semua. Ya kan masukin jurnal itu kan bayar, bro. Bayar. Iya. Jurnalnya Uniba. Nah, kalau Devermat. Ya kalau masukin jurnal Devermat ya nanti lingkupnya lokal. Nah, kita kan maunya nasional biar dikenal juga gitu. Jadi nggak semua tulisan skripsi mahasiswa dijurnalkan, enggak. Tapi kalau saya tak jurnal, kalian lihat itu punya Dela ada, Lisna ada, siapa lagi ya? Beberapa lah. Kezia belum, Kezia itu nanti mau saya jurnalkan internasional gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Yang the best lah, yang pilihan-pilihan lah gitu ya. Tapi kalau yang lain itu nanti akan masuk online, namanya repository. Cuman lagi dibangun sama Perpus, lagi dibangun sama Pak Firman ya, repository itu lagi dibangun. Jadi nanti semuanya bisa diakses online ya, digital library. Lagi dibangun sama Pak Firman, Kepala Perpus. Ini belum bisa ya. Gitu. Atau ya paling banter kan kalian ke Perpus ini kan, lihat-lihat gitu kan. Foto gitu kan, atau pinjemnya diam-diam lewat saya gitu kan. Dan ngomong Bu Mar gitu kan. Nah, seperti itu, silakan. Ada banyak di Perpus gitu ya. Nah, itu persiapan untuk semester 8 gitu. Ayu nanti skripsian atau masih ngulang nih Ayu? Ada Ayu kan ini? Mana Ayu suaranya? Ada Pak. Kamu masih ngulang apa nanti? Masih banyak Pak yang diulang. Masih banyak ya? Belum PLP Pak. Belum PLP? Waduh, tahun depan berarti PLP. Iya. Semester ini KKN ya, semester genap ini nanti KKN. Biar PLP-nya nggak terganggu. Iya Pak. Ya, biar. Pak, dosen pembimbing saya masih Bapak kah? Iyalah, masih saya dosen namanya, dosen walinya. Dosen wali itu sampai kamu lulus. Oh, siap Pak. Gitu ya. Jadi KKN, jadi semester 7 nggak terganggu nanti PLP-nya gitu. Ya tapi saya masih di Palembang loh Pak. Ya kesini kamu ke Balikpapan, jangan di Palembang terus. Siapa tahu nanti tatap muka kan kita nggak tahu. Tapi nggak tahu ya tatap muka apa enggak ya, nggak tahu. Kemarin loh KKN-nya online juga tatap muka Pak, turun lapangan. Tetap lapangan juga ya? Iya. Nggak bisa, ya, online, Pak? Memang masyarakat kita yang nggak bisa gitu ya. Oh, katanya KKN online, nggak ada KKN online, nggak bisa itu. Tetap ketemu masyarakat, turun di lapangan juga. Tetap lah gitu ya. Nggak bisa. Susah juga gitu ya. Itu. Kenapa? Siapa yang mau nanya tadi? Ayo Pak. Masih buka pendaftaran KKN nggak Pak? Sekarang pendaftaran. Sudah tutup. Sudah tutup Kak. Oh. Berarti nggak bisa KKN semester depan lah Pak? Oh iya. Masih kamu ikut ya? Tapi kayaknya bisa deh Pak sebelum pembuka apa itu? Nggak bisa sudah tutup ini online ini. Masih sudah bisa daftar. Nggak bisa. Jadi saya ngambil di semester ganjil aja Pak. Iya mau nggak mau. Oh iya lupa. Bulan-bulan berapa itu Pak KKN-nya? Itu Agustus. KKN Agustus ya 1 bulan. Nanti PLP September. Nah jadi tahun depan wajib di Balikpapan. Ya semoga corona sudah berakhir. Ya. Oh Pak. Oke silakan, apa yang mau didiskusikan lagi sebelum saya, ini kayaknya rapat nih, jadi rapat. Ya katanya nggak jadi. Nggak jadi rapat ya Pak? Ini jadi tuh katanya. Nggak jelas. Rapat ini saya santai banget nih pakai kaos gitu kan. Jangan dicontoh ya. Bapak ini mau dimarahin Bapak Dekan. Saya santai banget gitu loh. Bebas aja gitu, independen gitu. Ya gitu. Oke, silakan, apa yang mau didiskusikan lagi? Yang lain? Nggak ada Pak, pusing sudah. Pusing? Sudah. Istirahat kalau gitu ya. Jadi gini aja.
Bapak ini loh, kita mau istirahat, Bapak bikin pusing lagi kepikiran judul apa ini. Baru tenang Pak, baru tenang dulu. Semalam Pak. Gini aja. Ini kan, loh, kalian mungkin ya, ini mungkin Antin sama Revina pusing, tapi ada mahasiswa lain yang semangat gitu kan. Nah, saya ingin memfasilitasi yang semangat itu, gitu loh. Iya, itu kan Yusi sama Martina kan. Tahu, karena mereka dari tadi yang sudah nanya-nanya judul. Iya. Pusing. Nah, jadi begini aja. Ini kan, jadi gini loh. Ini kan kalian sambil nunggu nilai PTK dan UAS gitu kan. Daripada nggak ngapa-ngapain. Oke, ya gini deh. Nah, saya mau ngasih hadiah untuk diri saya, untuk istirahat dulu seminggu. Oke, silakan istirahat seminggu. Ya, silakan. Silakan istirahat. Kasih hadiah bagi diri kalian. Ya, supaya tubuhnya itu tetap fit. Minggu depannya, sudah mulai mikirkan dengan tema-tema rekomendasi dari fakultas. Nanti saya share ini. Gitu. Ya, minggu depan sudah mulai. Apa ya kira-kira ya, aku mau temanya ya, itu. Sambil nyari-nyari di Google gitu kan. Nyari contoh-contoh judul, kemudian permasalahan. Kemudian kalau sudah dapat, sudah klik sama aku mau tema ini, sudah klik nih, sudah jodohku nih. Kemudian cari minimal 5 jurnal. Minimal 5 jurnal untuk pengajuan judul. Gitu. Minimal 5 jurnal untuk pengajuan judul. Ya, sebenarnya 20 lah, 20. Cuman untuk syarat pengajuan judul tuh siapin 5 aja dulu jurnal ya, yang berkaitan dengan penelitian akan kalian angkat gitu. Ya. Seperti itu. Siap, Pak. Uswatun ini semester berapa Uswatun? Uswatun? Iya Pak. Kamu semester berapa? Semester berapa pokoknya? Apa mata kuliahnya ada di semester 1 kan ada yang ulang. Ya mencah-mencah ya. Nggak, nanti gini aja, kamu sama Ayu ya. Pokoknya berbarengan sama Ayu ya. Ya. Ya, KKN-nya sama-sama, kemudian PLP-nya sama-sama gitu ya. Tapi KKN-nya saya udah daftar Mbak Ayu, belum itu Pak? Oh iya, Uswatun sudah daftar KKN, sudah. Jadi PLP-nya sama-sama kalian. Jadi nanti seangkatan sama Sayogi, ya. Seangkatan sama Sayogi, gitu. Kalian berdua itu tahun depan, PLP wajib itu. Baru bisa skripsian ya. Oke. Sudah cukup ya? Kalau nggak ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau masih ada yang mau didiskusikan, silakan. Pak. Sertifikat KKN nggak dipakai nggak Pak? Nggak dipakai apa? Skripsi. Pakai lagi. Dipakai. Kamu sudah KKN bayar mahal-mahal kok nggak dipakai? Dipakai. Pakai. Oh. Sertifikat KKN, sertifikat ospek, terus 8 sertifikat dari fakultas. PLP. Kan? PLP termasuk. Nah, kan sudah 10 totalnya. 11 gitu dong. Kan? 8 tambah 3. Ya pokoknya minimal 10 sebagai syarat maju. Gitu ya. Oke? Oke, cukup ya. Mohon maaf saya membuat pusing kalian. Dimaafkan. Ya, Pak. Oke, lanjut silakan kalian tidur siang gitu ya. Ini kita akhiri perkuliahannya. Oke? Ya, oke, cukup perkuliahan atau diskusi kita siang. Absennya dari Bapak kan? Hah? Absennya Bapak yang absenin kan, Pak? Oh iya. Kalian belum absen tadi pagi ya? Belum. Pak. Belum. Saya nggak sudah diganti kah? Sudah ganti hari kah, Pak? Belum. Bapak aja yang absenin. Oh ya sudah. Saya absenin ya. Ya sudah. Iya, Pak. Oke, cukup kuliah kita pada siang hari ini. Mohon maaf sekali ya. Pokoknya jangan menyumpahi saya yang aneh-aneh ya. Kalian ini gara-gara pakaian saya nggak bisa tidur nih. Jangan ya. Pokoknya yang baik-baik aja gitu ya. Ya keberkahan senantiasa menyertai kita semua ya. Oke, cukup. Keep healthy ya. Sekian perkuliahan siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yap, oke. Saya N ya. Ya.